Oke guys, kita mulai kasih bersih dulu sebelum kita buat pemasangan semua. Kita kasih bersih dulu. Pertama kita mesti ada ini bersih kita terpakai. Kita ada kertas pasir. Ini dia punya size, kira size atau dia punya pasaran ini 2000 CW. Dan kita ada ini petrol, kita cuci dia pakai petrol. Lepas kita cuci ini baru kita cuci semua, dan baru kita mulai kasih kasih buat dia kasih baik. Oke guys, teruskan bersama saya. Kita buat semua ini secara manual, tiada yang pakai mesin. Kita pakai crane, kita pakai drill atau apa, kita cuma buat dia secara manual, karena secara manual itu lebih, cara kerja dia lebih selamat lah. Kalau macam benda-benda begini, kalau kita pakai crane nanti bukan jadi baik tetapi dia jadi rusak. Jadi kalau kita pakai tangan sesuai lah, supaya kita boleh kontrol, karena ini sangat bahaya kalau ini tercalar atau tergores, dia sangat bahaya dan sangat sensitif. Oke, ini nama dia piston. Oke guys, kita cuci dia, kasih bersih sampai dia nampak bersih seperti baru. Oke guys, teruskan bersama saya di video channel. Oke guys, kembali lagi bersama saya di video channel. Oke, ini kita boleh lihat semua ini sudah tersedia dan ini sudah dicuci serba sedikit, sudah terbuka yang apa ini kotoran kita sudah bersihkan. Jadi untuk sesi ini, sebelum kita membuat pemasangan atau sebelum kita cantumkan semua ini menjadi satu, lebih baik kita mengenal dulu dan mengetahui apa kerusakan ataupun mengetahui bagaimana part itu rusak atau tidak. Itu semua ada lebih baik kalau kita tahu dahulu sebelum kita membuat pemasangan. Nah, untuk itu saya tidak dapat menjelaskan, tapi kita boleh dengar bersama-sama melalui kita punya pemen ataupun kita punya tukang untuk menjelaskan semua yang dengan lebih terperinci lagi. Nah, untuk itu kita persilakan. Ini dia kita punya pemen hari ini. Oke, selamat petang. Waktu sekarang agak petang. Jadi untuk sesi ini, sebelum kita membuat pemasangan, lebih baik kalau kita mengenal nama-nama part-part atau barang-barang daripada mesin tersebut, supaya nanti kalau kita beli di kedai atau memesan, kita tidak susah untuk membawa atau menggendong part-part ini. Sebut saja terus namanya, maka si penjual akan tahu jenis-jenis
barang tersebut. Oke, kita terus saja. Untuk yang pertama kita mulai dari luar sampai ke dalam. Untuk yang pertama ini namanya kerangkes. Oke, kerangkes. Ada juga orang sebut dia ausing. Nah, kerangkes. Kerangkes ini untuk berfungsi sebagai badan mesin tersebut. Nah, ini dia kerangkesnya, saudara-saudara. Jadi untuk mengenal bahwa part ini atau kerangkes ini boleh pakai atau tidak, atau sudah rusak, maka 3 perkara yang harus kita lihat, yaitu yang pertama lubang dia, lubang ini. Sekiranya lubang ini sudah terhakis atau menjadi besar, maka bearingnya ini bila kita masuk dia longgar ya, tapi ini masih oke, masih fit. Kalau ini bearing longgar artinya dia tidak boleh pakai sudah. Ini yang sebelah kiri dan ini sebelah kiri. Nah, ini masih boleh pakai karena dia masih fit, bearing dia masih fit masuk sini. Jadi kalau bearing ini longgar, maka artinya badan ini atau kerangkes ini tidak boleh dipakai. Yang kedua, mengetahui dia rusak adalah saluran minyak pelincir. Ini sekiranya saluran ini itu minyak pelincir dia masuk dari sini, kemudian keluar sini, keluar sini. Jadi agaknya lubang dia agak bengkok. Dia masuk sini dan terus keluar sini. Jadi bila tersumbat lubang dia, maka susah kita untuk susah untuk keluar minyak pelincir ya, minyak pelincir rantai maksud saya. Jadi maka rantai pun tidak boleh berpusing dan tidak boleh buat kerja. Jadi oleh itu kalau lubang di atas sumbat ya, keluar sini ya, lubang di atas sumbat, maka artinya ausing atau kerangkes ini harus ditukar yang baru. Oke. Yang ketiganya lubang ini. Lubang. Bila lubang ini sudah besar, kalau los sudah maksudnya los, kemudian dibikin thread, los lagi, dibikin thread lagi, maka lama-lama lubang ini besar, maka tidak boleh menguatkan yang ini. Setiap gini ya. Jadi bila ini tidak kuat, salah satu tempat skru ini salah satu tidak kuat, maka dia tidak boleh hidup karena anginnya akan keluar ya. Jadi bila lubang sudah besar, sudah dibikin thread berkali-kali, maka housing atau kerangkes ini dirusaklah, tidak boleh dipakai. Nah, ini bagian kerangkes badan ya, badan. Nah, bila kita cantum dia jadi seperti ini. Seperti inilah kurang. Nah, ini sudah. Nah, yang ini dia kurang cakap tangki petrol atau tangki minyak petrol, ataupun juga berfungsi sebagai handle racing. Habis kita race di sini ya, handle racing, dan berfungsi juga sebagai tangki petrol ini. Jadi kalau kita kalau ini pecah artinya rusak, tidak boleh pakai. Kalau pecah sedikit-sedikit boleh gap, kalau pecah banyak tidak boleh. Sudah kita sudah tahu kalau pecah memang sudah boleh dipakai.
ini ada. Nah, ini satu barang yang agak unik ya. Dia macam roda-roda. Memang pun dia punya nama, dia roda terbang. Tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya dia flywheel. Nah, ini flywheel. Nah, fungsi dia untuk menjana kuasa elektrik. Nah, ini di sini ada magnet. Bila berkisar dengan tembaga yang sini, dia boleh menjana arus listrik. Nah, ini dia flywheel, atau orang kampung-kampung cakap dia bilang flower. Tapi nama sebetulnya dia flywheel. Oke, untuk mengetahui dia rusak atau tidak, kalau yang satu ini mungkin patah-patah, nah yang satu ini robek, nah itu tidak apa-apa misalnya. Yang kita tengok adalah dia punya parik-parik. Nah, ada parik-parik di dalam. Ada parik-parik. Fungsi parik-parik ini untuk kita kontrol ini, dia ada key sana, ada key kecil. Nah, kita masuk sana, kasih ngam-ngam itu parik. Jadi bila parik itu rusak, artinya dia tidak sudah berfungsi. Parik-parik itu rusak, dia mungkin sudah parik dia sudah cetek kan, tidak fit sudah, maka bila kita masuk ini dan pusing, yang key ini dia boleh keluar dari sini, maka dia tidak boleh start, dia tidak boleh hidup. Oke guys, ini untuk yang flywheel. Nah, yang kecil-kecil molek ini, biarpun dia kecil agak berguna ini guys. Ini dia punya nama oil seal, atau dia bilang penghalang minyak keluar atau angin yang keluar. Nah, ini untuk di sini ya. Nah, sini. Nah, yang kecil untuk yang sebelah sini. Jadi, nah kalau mau tengok seterusnya nantikan episode akan datang untuk pemasangan. Jadi untuk kali ini kita untuk pengenalan. Oke, untuk kita mengenal dia boleh pakai atau tidak. Kalau ini masih fit, artinya dia belum kembung, itu gata-gata dia masih boleh mencangkam, maka dia boleh pakai. Di sini ada spring ring spring ini di sini. Malas ya buka. Jadi kalau tiada itu maka rusaklah dia, kalau putus maksud saya. Nah ini dia ada ring spring, dia boleh bila ini putus, maka artinya tidak boleh pakai sudahlah. Jadi mau harus tukar yang baru. Oke. Nah seterusnya, yang ini dia kecil-kecil tapi jangan tengok badan ya, ada harga juga ini. Ini ada dua nama dia. Yang ini dia punya nama kerang sap. Kerang sap yang ini boleh buka guys, tapi mesti di engineering ini. Habis dia punya pin terlalu kuat, boleh buka untuk melihat bearing di dalam, ada di dalam bearing dia. Nah yang ini tulangan piston. Kalau bilang langan, dia bilang kalau nama standar dia connecting rod ya, connecting rod. Nah, tujuan dia untuk ini ya guys. Ini sebenarnya ini tidak boleh rusak, baik yang ini maupun yang ini dia tidak boleh rusak. Cuma yang rusaknya
adalah bearing di dalam. Kalau bearing pecah artinya rusak. Boleh tukar tapi mesti hati-hati dan mesti mau menggunakan mesin penimbang. Di sini tidak boleh, kalau cengkeh itu tidak boleh ya. Kalau pakai manual agak susah, agak payah sedikit. Jadi kalau bearingnya pecah sana rusak artinya tidak boleh dipakai. Dan saya sarankan pada teman-teman sana, kalau bearingnya rusak lebih bagus beli satu, jangan tukar bearing, karena bila dipasang dia punya pusingan tidak center, sudah tidak shock, sudah dia punya pusingan. Jadi agak menyulitkan kerja sudah. Oke ya. Ini dia piston. Nah, ini kecil-kecil pun berfungsi juga. Dia berfungsi untuk pembakaran di sini, menghidupkan. Jadi untuk mengetahui rusaknya ini ada dia ini mesti sentiasa halus ya, sentiasa halus. Yang ini nih sudah ada coret-coret sedikit, tapi masih boleh gunalah. Tapi kalau lebih dalam daripada yang karena cakar-cakar ini sudah boleh pakai sudah karena cakar-cakar ini maka rusak layar. Nah, ini untuk parik-parik ini untuk ini bearing, ini dia bearing piston bearing. Piston bearing guna sini dan di atas dan di bawah. Nah, fungsi dia yang di bawah yang satu untuk pencutan minyak, yang satu lagi untuk pencutan angin. Jadi dia pasang begini, tapi di episode akan datang baru kita boleh lihat bagaimana saya pasang. Oke. Nah, kalau ini kalau patah maka rusaklah. Nah, yang ini begitu seperti yang saya katakan tadi, kalau sudah kena guret-guret, sudah cakar-cakar sini atau sebelah sini tidak boleh pakai sudah. Kalau sini dapat, boleh sedikit-sedikit dapat. Nah, ini piston ring. Nah, yang ini dia bilang blok, ataupun ada cakap blok piston. Nah, blok piston ya. Untuk mengenal rusak atau tidak, macam seperti juga piston, di dalam dia ada liner yang halus-halus ini. Nah, kalau sudah kena cakar-cakar, kena gores-gores, maka rusaklah dia. Karena bila kita sudah ada parik-parik kecil sekalipun, maka angin dia keluar, pencutan angin dia tidak seimbang, maka dia tidak boleh hidup. Inilah untuk kenalan bagaimana rusaknya blok ini. Mudah saja. Oke, yang ini kata orang batu kelas. Nah, ini batu kelas. Dia berfungsi untuk mengatatkan sproket, supaya dia kuat pusing, mengayun rantai ya. Yang sebenarnya ini tidak pandai rusak, kecuali kita kasih pecah, nah itu rusaklah. Cuma yang merusak dia spring dia di sini. Ada spring, ada 3 spring ini. Nah, bila patah salah satunya, maka tidak boleh pakai dan harus ditukar baru. Dan saya sarankan bila bertukar, walaupun hanya satu yang patah atau rusak, tukarlah 3-3 ya. Karena bila satu saja ditukar, pusingannya tidak elok, tidak center, mesti tukar 3-3. Lagipun kalau kau tukar satu, beberapa jam patah lagi satu, kau tukar satu patah, itulah kali-kali patah kalau kita tukar satu saja. Kalau kita terus tukar satu kali 3, dia pusingan dia center dan dia ada tahan sedikit. Nah, ini batu kelas.
Yang ini coil ya, panjana kuasa elektrik. Seperti yang saya cakap tadi, dia ada bila muncul tembaga ini bergeser dengan magnet, maka ini berpusing. Ini berpusing, bila bergeser maka menghasilkan kuasa elektrik dan menghidup, membuat pembakaran pada minyak petrol dan sensor atau mesin akan hidup. Ini kalau kita lihat dari segi mata kasar, kita tidak boleh lihat bagaimana dia rusak ya. Walaupun kita belok begini, dia tidak akan berubah. Nah, untuk mengetahui dia rusak, bila saja dia tidak boleh menjana kuasa elektrik, maka rusaklah dia. Kalau kita tengok lihat saja begini, memang kita tidak kenal, tidak kita pasti sama ada rusak atau tidak. Tapi bila kita sudah pasang, kita tes, kita pakai, dia tidak boleh menjana membakal kuasa elektrik, maka rusaklah dia. Dan untuk pengetahuan saudara-saudara, untuk menyebabkan rusaknya coil ini adalah karena basah ya, karena hujan kah atau karena air, itu menyebabkan dia rusak. Kalau jatuh sedikit itu tidak menyebabkan dia rusak, ataupun kita terjatuhlah, maksud saya. Jadi saya sarankan kalau model 038 ini, apabila sejak hujan mulai turun, maka matikan mesin dan berhentilah monitor ya, supaya untuk keselamatan coil dan kesemuanya sekali. Oke, yang seterusnya, ini juga satu benda yang penting ya guys. Ini dia bilang carburetor, kecil-kecil, tapi dia punya fungsi agak besar ya. Ini carburetor ini. Di dalam dia ada banyak barang lagi di dalam, tapi belum saya buka. Di dalam dia ada gasket pump, sebelah sini, dan gasket biasa sebelah sini, gasket saringan dia sebelah sini. Ada juga jarum dia untuk menarik petrol naik. Karena fungsi carburetor ini menarik petrol naik dan menghembus ataupun menghembus ke permukaan piston untuk dibakar yang ini. Itu dia cara dia berfungsi. Jadi di sini ada ada 2 jarum, 3 jarum. Ini jarum exhaust timing kalau orang cakap. Kalau yang satu ini untuk pancutan angin, yang satu ini untuk pancutan minyak. Jadi kalau kita sudah pasang, kita harus adjust dia, mesti center dia punya pancutan minyak dan pancutan angin, baru mesin kita berfungsi dengan baik. Oke, ini sudah. Ini nama dia handle. Memang kita tahu kalau patah tidak boleh pakai. Kalau masih begini, masih utuh ya, masih boleh pakai. Nah, ini kabel starting. Ini untuk tarik-tarik. Ini kabel starting ya. Dan banyak lagi. Ada satu lagi. Ini lupa. Nah, ini pun kecil-kecil. Nah, ini fungsi dia untuk menarik dan memancut minyak pelincir ya, minyak pelincir rantai. Ini hitam ya, habis itu pemilik dia pakai minyak hitam untuk pelincir. Kalau yang bagus pakai minyak yang ori, baru tidak kotor sedikit. Jadi dia berfungsi untuk menarik dan memancut minyak pelincir. Ini pun
kalau kita lihat begini, kita tidak boleh nampak apa yang rusak. Kalau rusak ya, habis dia punya barang begini saja, ini begini saja. Kalau kita amati pun kita tidak tahu apakah dia rusak. Jadi untuk mengetahui dia rusak, dia tidak boleh menarik dan memancut minyak hitam atau minyak pelincir. Itu artinya barang ini sudah rusak. Dan ada lagi barang yang kipas-kipas di sini, tapi masih belum ada di kadai karena menunggu. Tapi itu barang yang agak senang saja. Jadi yang saya kongsikan ini hanya barang-barang atau perkakas yang penting saja di sini. Tapi sebenarnya semua pun penting ya. Kalau salah satunya tiada, maka mesin tidak boleh ikut juga. Tapi yang saya katakan penting ini yang amat berfungsi. Yang di luar sana itu memang teman-teman pun senang mengetahuinya. Oke, untuk pengenalan hari ini hanya setakat di sini. Kalau ada apa-apa pertanyaan, boleh komentar ataupun boleh bagi komen dan boleh bertanya di Widi channel. Sekian, terima kasih.